Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eriko Deki Afendi di Radio Base 88 FM Semarang. Dalam segmen kesehatan kali ini, saya ditemani oleh dua orang teman saya yaitu Muhammad Iqbal dan Osama Elwan. By the way, bagaimana kabar para pendengar di siang hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Semoga semua baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dan tetap semangat menjalani aktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena pada kesempatan di siang hari ini, kita akan membahas tentang COVID-19 ini nih. Supaya kita dan para pendengar semua yang ada di rumah tetap waspada dan mendapatkan edukasi perihal virus COVID ini. Bicara tentang COVID-19, kalian tahu nggak sih COVID-19 itu apa? COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Tuh, serem kan gengs? Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan selalu menjaga kebersihan diri agar terhindar dari virus ini. Kemudian hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar gengs atau yang disebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Selain itu, kita harus menerapkan pencegahan dengan melakukan hidup sehat dan melaksanakan protokol kesehatan yang diberi oleh pemerintah. Nah, dalam hal pencegahan, supaya kita tidak tertular virus COVID-19 ini, kita dapat melakukan berbagai cara untuk mencegah atau meminimalisir tertular COVID-19 ini yang akan disampaikan oleh teman saya ini. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih atas waktunya Riko. Nah, dalam melakukan pencegahan kita bisa melakukan yaitu tindakan pertama yang dapat dilakukan oleh menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Kemudian yang kedua adalah menghindari menyentuh area wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah yakni mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Cara yang ketiga yaitu kita harus menerapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu bersih, sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Cara yang keempat yaitu menggunakan masker jika keluar rumah. Meski virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona, sebab virus corona dapat menyebar melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Cara sederhana guna menangkal virus corona yang kelima adalah hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Cara keenam yaitu melakukan physical distancing, sebab dengan menjaga jarak antara satu sama lain dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain yakni minimal 1 meter.
Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah guna memutus rantai penyebaran virus corona. Kemudian cara terakhir yang dapat dilakukan kita semua yaitu meningkatkan imun tubuh kita, sebab kita tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh saja, namun kita juga perlu memerlukan melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh juga. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat. Aktivitas yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi gitu gengs, beberapa cara agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Selain itu, kita sebaiknya tetap di rumah saja dengan bekerja, beribadah, dan belajar di rumah guna memutus rantai penyebaran virus corona ini gengs. Nah, sekarang kita juga punya tips menjalankan hidup sehat bersama keluarga di rumah supaya tetap sehat dan imun tubuh kita kebal agar tidak mudah terserang penyakit ini gengs. Tips ini akan disampaikan oleh teman saya Osama. Silakan Osama. Terima kasih Iqbal atas waktunya. Oke, tanpa basa-basi, nih aku langsung kasih tipsnya agar kita tetap hidup sehat bersama keluarga di rumah, gengs. Yang pertama, yaitu mengonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Merupakan satu di antara pola hidup sehat. Sangat penting dilakukan ketika pandemi virus corona saat ini. Buah dan sayur juga merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral, serta senyawa penting lain yang dibutuhkan tubuh. Simpan buah-buahan dan sayuran di lemari es untuk memungkinkan mempertahankan nutrisi yang terkandung. Selain dimakan saat segar, penting juga untuk memastikan anak-anak kita masih mendapatkan banyak buah dan sayuran dalam makanan mereka. Kemudian tips yang kedua yaitu makan camilan yang sehat. Kita sering perlu menyantap 1 atau 2 camilan di siang hari ketika sedang bersantai atau memiliki waktu luang bersama keluarga. Pilihlah opsi yang lebih sehat seperti kacang, keju, yogurt, buah, telur rebus, atau pilihan sehat lain daripada permen atau makanan ringan asin. Tips ketiga yaitu kita harus mengatur pola makan. Dengan mengatur pola makan, pencernaan perut kita jadi lebih sehat dan tentunya organ-organ tubuh kita juga sehat karena mendapatkan asupan makanan yang cukup. Usahakan juga menghindari minuman manis dan alangkah baiknya kita minum banyak air putih. Tips keempat yaitu isi waktu luang Anda bersama keluarga. Kita salah satu contohnya dengan melakukan kegiatan bersama keluarga seperti memasak makanan bersama. Jadikan memasak dan makan menjadi bagian yang menyenangkan dan berarti dari rutinitas keluarga. Memasak dan makan bersama adalah cara yang bagus untuk menciptakan rutinitas yang sehat, memperkuat ikatan keluarga, dan bersenang-senang bersama keluarga. Nah, itu gengs beberapa tips agar kita selalu hidup sehat bersama keluarga di rumah dan agar tidak bosan menerapkan aturan pemerintah dengan di rumah aja. Wah, cara mencegah dan tips yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Terima kasih Iqbal dan Osama atas informasi yang diberikan mengenai cara dan tips dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, kalian dapat menerapkan cara dan tips yang telah disampaikan oleh kedua teman saya tadi agar para pendengar semua selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Dan juga jangan bosan dengan di rumah aja, karena dengan kita di rumah aja dan mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah, kita dapat terhindar dari virus corona ini. Dan kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini dan berharap agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan normal kembali. Anyway, waktu saya menemani kalian para pendengar setia di segmen kesehatan ini sudah habis. Tapi jangan khawatir, besok kita akan bertemu lagi di jam 1 siang di Radio Base 88 FM Semarang tentunya. Dengan topik kesehatan lainnya, saya Eriko Degi Afendi pamit undur diri. Selamat bertemu besok. See you guys.